mau doakan khusus para ruh pahlawan-pahlawan kita atas jasanya. Karena ingat ya, la yashkurullaha malam yashkurun nas. Tidak sah berterima kasih kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Kita bisa merasakan kenikmatan khusyuk ibadah itu jasa para pahlawan ya. Ayo Muhammad Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatubu musii'un nahar wa yasbutu badahu bin nari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Faslun salahil qalbi. Qala Allah ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Allah ta'ala wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan iza saluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Wa qala aidan iza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba sukila minha fa in ada zadat hatta ta'zuma fi qalbihi. Rawahul Hakim. Wa qala aidan la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qasatu lil qalbi wa inna abadan nasi minallahil qalbul qasi. Rawahu Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, dan juga kepada Ami Alwi As-Sofi, kakanda kami, akhina fillah, akhinal kiram Habib Saleh bin Ahmad Al-Hamid, dan juga kepada segenap para asatid al-muhtaramin, para hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Hadir juga saudara saya Letkol Ahmad Faizal, barakallahu fi hajikum wa umratikum mabruratani makbulatani insyaallah, yang baru saja pulang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diterima pahalanya, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, amin. Begitu juga kepada segenap para hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu nama anda, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, dan insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa masih satu hadis dari bab taubat dan istighfar. Tadi dibacakan oleh Ananda Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu banyak kalimat yang bisa membarengi kalimat Allah. Bisa Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa Allah azza wa jal, bisa Allah jalla jalalu wa azmatuh. Ya, banyak. Karena yang pantas dipuji cuman Allah.
kalaupun ada makhluk yang dipuji, pada hakikatnya kita memuji Allah, karena itu adalah pujian kiasi. Ya, ada pujian yang sifatnya hakiki, yaitu memuji Allah. Tapi ada juga pujian kiasi. Saya kasih gambaran, kalau saya lagi makan coto, lalu saya bilang enak sekali ini coto ini. Sekilas pendengaran Anda, saya memuji coto. Pada hakikatnya saya memuji yang membuat coto. Bukan cotonya saya puji. Ngapain? Coto ini kan tidak ada dengan sendirinya. Ada sebabnya. Yang saya puji yang berjasa membuat coto. Setelah itu, kalau saya memuji yang membuat coto, pada hakikatnya saya memuji yang menciptakan yang membuat coto, yang memberikan kecerdasan. Siapa? Allah. Berarti segala pujian itu yaudu ilallah, pasti kembali kepada Allah. Pasti, mau bagaimana kita memuji Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, wa ajmalu minka lam tarakattu aini, sungguh indah wajahmu yang tidak pernah mataku memandang lebih indah daripada wajahmu ya Rasulullah. Nabi Yusuf itu lewat. Nabi Yusuf itu lewat. 2 kali ketampanan Nabi Yusuf baru sama ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Ada enggak kira-kira laki-laki yang menikah sampai-sampai banyak perempuan yang wafat karena cemburu kepada Sayyidatuna Khadijah? Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, secantik-cantiknya perempuan tidak ada yang mampu melahirkan wanita yang lebih cantik melebihi Nabi Muhammad, melebihi ibu Nabi Muhammad, karena telah melahirkan makhluk yang paling indah, yaitu Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tidak ada cacat sama sekali. Ada cacat? Tidak ada Nabi Muhammad itu. Kalau manusia itu Pak, seganteng-gantengnya manusia, segagah-gagahnya manusia, buka mi bajuna, mungkin ada di situ dititip al-tompelu, wal babau, wal kurapu, wal kudasu, ya, wal tailalau, pasti ada itu. Kalau Nabi mubarra'an min kulli aibin, bebas dari sedikit kekurangan, tidak ada aib. Sampai-sampai kalau ditetes air dari pipinya turun ke kaki, tidak singgah. Air 1 tetes ini ditetes begini di pipinya Nabi, turun, tidak singgah sampai mata kakinya. Kalau kita cuci muka, kandas semua di sini. Ya, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasul, seolah-olah dirimu diciptakan sesuai maumu sendiri. Bayangkan kalau kita mau ciptakan diri, tak pasti cari hidung paling bagus, mata paling bagus, bibir paling bagus. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah berarti kita musyrik, memuji Nabi berlebihan? Tidak. Karena pada hakikatnya kita memuji yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya pujian kia. Ingat ya, kita sepakat, alhamdulillah, segala puji yang pantas dipuji hanyalah Allah. Ya. Nih, kalau orang awam kadang-kadang, apalagi yang suka salah fikir, biasa, jangan puji Nabi berlebih-lebihan gitu. Hasut itu. Di sini hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jal yang maha agung dan mulia, yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di malam hari, tanda kutip, menantang hambanya. Ayo, siapa yang mau bertobat? Menantang. Itu bukan tangan Allah ya, jangan kita menerjemahkan tangannya Allah.
Allah membentangkan, mengobral pengampunannya pada malam hari, gitu loh. Jangan diterjemahkan Allah membentangkan tangannya, bukan. Ya, karena Allah itu laisa kamisli syai'. Allah tidak seperti makhluk siapapun. Kalau ada yang mengatakan Allah punya tangan, berarti sudah musyrik, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tangan, yaitu kekuasaannya. Allah bentangkan kemurahannya, diobral pengampunannya di malam hari. Ya, ingat baik-baik, di malam hari liyatubah musiul nahar, untuk bertobat orang yang sempat bermaksiat di siang hari. Jadi kasar-kasarnya, hei, ayo diobral pengampunan. Siapa yang tadi siang sempat kecolongan, malam ini kesempatan. Luar biasa ya. Sekarang mestinya kan kita yang minta diampuni, tapi Allah yang minta kita bertobat, gitu loh. Kan mestinya secara logika, ayo saya mau buat Anda berpikir, kita masuk surga, masuk neraka, Allah pusing enggak? Enggak. Allah terganggu enggak? Enggak. Kita disiksa, Allah merasa risih enggak? Enggak. Tapi kenapa Allah meminta hambanya, ayo diobral, siapa yang mau minta ampun, cepat-cepat, yang tadi siang sempat bermaksiat, malam ini saya obral pengampunan. Kenapa? Begitu rahmatnya Allah kepada hambanya. Terlalu rahmat Allah, ya. Bayangkan Allah yang meminta, Allah yang merajuk, Allah yang membujuk, Allah yang apa ya, kayak menjual produk gitu loh, kayak mempromosikan. Ayo, siapa yang mau bertobat? Allah yang, kalau saya katakan Allah yang memohon salah. Allah yang mengharap kita bertobat, itu loh, terlalu param itu. Ya, Allah mengharap kita bertobat, tapi Allah Karim. Yang sempat bermaksiat siang-siang, ayo. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah bentangkan pengampunannya di siang hari. Liyatubah, untuk bertobat, musiul lil, yang sempat bertobat di malam hari, yang sempat bermaksiat di malam hari. Jadi bayangkan ya, dua sip Allah menerima pengampunan. Malam ditantang bertobat yang berdosa di siang hari, siang ditantang lagi kita bertobat, dibujuk lagi kita bertobat, diharap lagi kita bertobat yang sempat bermaksiat di malam hari. Ya Allah, heran ya kalau ada orang yang mati dosanya tidak diampuni. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena yang minta pengampunan ini bukan cuma hamba, tapi Allah lebih dulu yang meminta kepada hambanya. Ya, iya kan? Betul ya? Iya. Kalau universitas terkenal, ya, universitas terkenal tidak pernah minta murid, tidak pernah minta mahasiswa, tidak usah promosi besar-besaran. Ayo pendaftaran di diskon, tidak ada. Itu universitas terkenal. Kenapa? Ya dia yang dibutuhkan. Tapi kalau universitas yang kecil-kecil, dia itu yang biasa, spanduknya besar-besar, menerima mahasiswa baru, diskon pendaftaran 90% misalnya. Ya kan? Ini sekarang Allah menawarkan seperti itu. Pertanyaan, apakah Allah butuh? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena itu manfaatkan baik-baik ya. Allah, sampai kapan Allah terus seperti ini? Sampai kapan? Hatta tatlu as-samas mim maghribiha, sampai muncul itu matahari dari arah barat. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Kasar-kasarnya pengampunan itu tidak ada batasnya sampai kiamat. Makanya sepakat para ulama, dosa diampuni kecuali sudah tiba dua perkara. Satu, nyawa nyawa sudah di tenggorokan, sebagaimana hadis Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selama belum di tenggorokan. Satu. Yang kedua,
yaitu tadi nih. Hatta tatlu as-sams min maghribiha. Allah ampuni dosa sampai terbit itu matahari di sebelah barat. Saya sudah bilang sama santri kan, kalau subuh-subuh lihat matahari sebelah timur, kapan-kapan tidak ada, cepat umumkan, udah selesai, tidak bisa lagi bertobat. Kapan-kapan ada matahari sebelah barat, selesai. Habib mau gak bertobat? Oh sudah, tidak bisa nih. Ini batasnya, batasnya ini. Masya Allah. Ada bahkan di dalam riwayat itu Allah berfirman ya, ketika di malam hari Allah berfirman, hal min taib, hal min talib, 2 kali itu. Ada yang meminta, ada yang beristighfar, ada yang bertobat, kata Allah itu. Ada sebagian ulama kalau bangun tahajud itu, maaf ya, sebagian ulama bangun tahajud dia tidak banyak berdoa, dia cukup mengatakan ana. Apa artinya itu? Saya. Ditanya sama istrinya, kenapa anda selalu tahajud cuma ngomong saya? Kata beliau, ngapain saya mau menjelaskan? Allah kan sudah menyatakan setiap malam Allah menyatakan, berfirman kepada seluruh makhluknya, ada ndak yang meminta? Saya. Ada ndak yang bertobat? Saya. Ya sudah, dijawab aja. Ndak usah dirinci kebutuhan kita sama Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Ya kan? Kita kan hobinya itu ngerinci Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, kasih kak motor Jamik yang mahal kak NMAX semua. Kalau tidak NMAX, PCX. Tabe ya Allah, diusahakan tidak cicil. Ya Allah, kalau memang jadi ya Allah, insya Allah ambil kak di bawah karain Jambi tentara pelajar. Kenapa nuatur ki? Jangan terlalu dirinci. Ya, jangan terlalu dirinci, sudahlah, ringkas saja ya Allah. Kalau memang berkehendak kasih ke kendaraan kasihan supaya mudah kak beraktivitas. Selesai, Allah pilihkan yang terbaik, selesai. Ya. Apalagi yang minta jodoh. Kasih kak jodoh ya Allah. Tapi ya Allah tidak mau pilih-pilih jas saya. Tapi sekiranya cantik di pandanganku. Wih. Dan soleha ya Allah. Kalau ada rezekinya lebih alhamdulillah. Agamanya bagus ya Allah. Di sebelah alim mi. Satu paket. Minta itu ringkas. Ya Allah, kasih saya jodoh yang terbaik bagi kita. Selesai. Kalau sudah yang terbaik bagi Allah, jangan dah milik Anda milih-milih udah. Allah yang pilihkan, selesai. Ya. Asa an tuhibbu syai' fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai' fahuwa khairul lakum. Kadang kita menyenangi sesuatu itu tapi jelek bagi kita. Ya, kadang kita mencintai sesuatu tapi baik bagi apa? Kadang kita menyenangi sesuatu jelek bagi kita. Kadang kita membenci sesuatu ternyata itu baik bagi kita. Kita tidak tahu mana yang terbaik, ya kan? Minta yang ringkas saja ya. Jangan terlalu dirinci. Jangan terlalu dirinci. Saya dulu mintanya jadi dokter. Ya Allah, jadikan saya dokter. Supaya apa? Supaya bisa merawat orang tua di masa tua. Tapi ternyata belok jadi ustadz. Saya tidak katakan saya salah doa atau tidak dikabulkan yang saya inginkan, enggak. Allah kabulkan yang dianggap baik bagi Allah. Kenapa? Jadi ustadz. Orang tua saya sakit mata, ada kenalan gratis. Orang tua saya sakit gigi, kenalan gratis. Apalagi sakit apa saja, panas dalam, apa penyakit dalam, kenalan gratis. Ternyata saya bisa juga merawat orang tua walaupun tidak harus jadi dokter. Kenapa? Allah tahu yang terbaik bagi kita.
Itu loh, ya. Jangan dirinci, jangan dirinci. Anak itu kita kadang tidak kasih apa yang dia inginkan, tapi kita kasih apa yang dia butuhkan. Anak lagi flu masuk di Alfa, abah belikan es krim, jangan, susu sama roti. Kenapa? Kita tahu lagi flu. Bukan tidak cinta, kalau kita tahu kalau es bisa sakit, gitu aja. Ya, mintanya itu husnudzon sama Allah, ya. Jadi intinya jangan pernah bosan bertobat. Dan ini satu hadis menunjukkan jangan menunda-nunda taubat. Kadang-kadang ada orang bilang insya Allah mulai besok bertobat. Ai tidak tobat gitu, ya, tidak tobat gitu. Mangkana yuhibbu ay akhirat taubatah alamatu min su'il khatimah. Jadi siapa yang suka menunda-nunda tobatnya, insya Allah tanda-tanda su'ul khatimah. Iya itu tanda-tanda su'ul khatimah itu. Saya pernah dengarkan dari hadis itu, ceramah dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'atri, yang suka tunda-tunda tobat itu tanda-tanda su'ul khatimah. Jangan, enggak boleh mulai insya Allah ya Allah, mulai ini malam ya Allah saya bertobat. Bukan tobat itu detik ini, enggak pakai ini malam. Misalnya ya, kalau siang itu, karena Allah itu kalau siang kita bertobat diampuni dosa yang tadi malam, malam kita bertobat diampuni dosa yang tadi siang. Artinya apa? Jangan tunggu terbit matahari, gitu loh. Bertobat aja, jangan ditunggu mulai besok ya Allah, karena afdal kalau subuh bertobat. Ini nak karang nih, afdal bedeng kalau subuh bertobat. Nggak ada itu. Tobat afdalnya kapan? Ketika sadar. Tidak ada afdalnya. Ustaz, kapan waktu afdal bertobat? Ya, nggak usah cari waktu afdal. Waktu paling afdal bertobat yaitu tidak menunda. Selesai. Paham ya? Tidak menunda. Kalau sudah kiamat, selesai ya Allah. Selesai, jangan dah. Mudah-mudahan kita tidak dapat kiamat, amin. Karena nanti dalam hadis ada angin dari Yaman bertiup mematikan seluruh manusia yang dalam hatinya masih ada iman kepada Allah. Berarti yang hidup itu sejelek-jeleknya manusia. Ya, sejelek-jeleknya manusia itu. Mudah-mudahan ya Allah kita tidak dapat. Ada yang mengatakan siapa orang yang paling sial di dunia? Jawabannya dua. Yang pertama, yang dibunuh oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Manusia rahmatan lil alamin, tapi korban dibunuh, bukan korban, tapi dibunuh. Nah, itu keterlaluan udah itu. Yang kedua yaitu yang mendapatkan kiamat. Mudah-mudahan kita tidak dapat kiamat. Tapi Habib, pernah kak dengar kiamat itu 2020, tahun 2000? Nah lewat nih. Ada sedikit nakarang 2020. Nah lewat nih. Ya. Banyak itu ustadz itu, ada ustadz itu yang suka ceramah. Sungai ini sudah mulai mengering. Ini tanda-tanda akan tobat. Nah dari dulu kering, sudah musim hujan basi sedikit. Jadi jangan mau terlalu banyak mengarang. Jangan bicara kalau tidak didasari ilmu. Ya jangan. Akhirnya umat ini kepikiran takut. Kalau takut kiamat, malas cari rezeki halal. Kalau malas cari rezeki halal, bagaimana mungkin mereka bisa bermanfaat sesama manusia? Yadul a'la khairum yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Harus semangat cari uang. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tuntut dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Jangan ingat kiamat. Kiamat itu bisa datang kapan saja. Kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian. Ya, kematian. Bib,
Kenapa? Saya itu tuh kalau mau hari Jumat nih kerika. Kenapa? Karena Nabi bilang bedeng orang kiamat hari Jumat. Siapa tuh kiamat mi yang penting lewat mi hari Jumat tenang mi hatiku sedek. Apa ku jawab Kang? Kalau saya tahu jadwal Jumatku sampai 2024 tidak nikir sama sekali. Karena kenapa? Mustahil kiamat kalau belum turun Nabi Isa. Nah, belum turun Nabi Isa. Habib turun Nabi Isa, lain itu Haji Isa itu. Jangan karang-karang, belum. Kalau Imam Mahdi, kalau ada yang mengatakan sudah lahir, memang ada yang sebagian mengatakan, tapi umurnya panjang. Ya. Jangan ya. Saya pernah dengar riwayat malaikat siapa itu niup trompet itu Israel ya? Israfil ya, datang sama Allah, ya Rab, izinkan saya tiup trompet ya Allah, apakah sudah kiamat? Minta izin sama Allah. Apa kata Allah? Apakah masih ada yang sebut namaku? Ada ya Allah, tunda 40 tahun. Begitu jeleknya nanti kiamat, jangankan sholat, menyebut nama Allah 40 tahun tidak ada. Masih ada azan tuh? Sudah. Makanya nanti itu semua orang yang ada iman dalam hatinya dimatikan angin itu tadi. Ya, tadi siang kencam yang ya, mudah-mudahan bukan dari Yaman. Saya kan cuma bilang mudah-mudahan bukan. Karena kuliah goyang-goyang yang bangunan tadi itu. Nah. Kita lanjut bab faslun solahul qalb. Kebersihan hati. Kebersihan hati. Dengarkan baik-baik. Hati itu adalah anggota tubuh yang pertama kali bermaksiat. Maksiat apa yang pertama? Maksiat yaitu sifat sombong. Itulah maksiat yang pertama dilakukan iblis laknatullah alaih. Ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan semua para malaikat sujud, ternyata iblis termasuk golongan malaikat. Sujud semua kecuali iblis. Disitulah dilaknat karena dia tidak sujud. Aba itu menolak. Bukan cuma menolak, kalau menolak masih mending. Wastakbaroh, menyombongkan dirinya. Ya, apa kata iblis? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minatin. Engkau ciptakan saya dari api, dan sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi maksiat pertama itu hati. Maksiat pertama itu hati, sombong ya. Wallahi lo ya, saya pernah mendengarkan riwayat atqal malaika iblis. Paling taatnya malaikat iblis. Wa a'lam min ghairi. Lebih alim daripada yang lainnya. Fi riwayat Jibril wa ma ba'dahu. Jibril summa iblis. Ada riwayat mengatakan malaikat Jibril lalu iblis. Sampai alim, taat, tapi langsung dilaknat gara-gara merasa memiliki. Ya, hati-hati anak santri, kapan-kapan nanti berilmu jangan merasa memiliki. Ada itu biasa kalau sudah keluar mikir dari pondok tataleka mikayana. Dedek kau tidak nutaki membatalkan wudhu kan. Sejelek-jeleknya orang bodoh, lebih jelek orang alim yang sombong. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini sombong. Allah, kalau Allah sudah mau cabut nikmatnya itu gampang sekali. Ini ada di belakang kepala ini saraf lebih kecil daripada rambut. Nah, kasih goyang saja sedikit, sudah lupa ingatan mikir.
Nggak bisa nih. Hilang nih semua itu. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabun fi lanyang asing. Zubat. Jangankan zubat. Nggak ada nu ingat. Na'udzubillahi min dalik. Jangan sampai kita sombong. Seketika Allah kalau mau mencabut nikmatnya, na'udzubillahi min, apa yang mau disombongkan? Itulah di akhir zaman banyak orang merasa memiliki tapi sedikit yang memiliki rasa. Itu iblis. Pernah dengar iblis mau tobat? Iblis mau tobat. Nah, datangi Nabi Musa. Nabi Musa, mau kau bantu gak? Nabi Musa, kenapa ya? Kan kau tiap hari bermunajat kepada Allah tanpa perantara. Iya, ada rahasia aku ini. Sampaikan salamku sama Allah, mau kak bertobat. Takut ton iblis, takut. Iblis takut, waktunya dilaknat itu. Gemetar kakinya. Sampai-sampai iblis itu ya bul, kencing itu iblis. Waktu dilaknat itu, aba wastakbar wa kana minal kafirin, gemetar sampai kencing, ketakutan. Nah, itu mi kencingnya iblis, bauluhu iblis ya ja'alallahu tumbak. Kencingnya iblis Allah jadikan tembakau. Ya. Kenapa? Ada yang tersinggung? Alhamdulillah. Ulama harus menyinggung. Niatnya bukan menyakiti, memotivasi lebih baik dari sebelumnya. Kan gitu ya? Iya. Jadi kalau ada yang bilang rokok kencing setan, salah itu. Yang benar kencing iblis. Lo beda. Gemetar itu iblis, gemetar. Nabi Musa tolong saya karena pokoknya kalau nak ampuni ke Allah ku traktir kok. Ini tambah-tambah mami ini. Jangan kau balik-balik nah. Oke mi. Nah, pergi mi. Datang. Ya Rab, hambamu bermunajat. Kan Nabi Musa itu bisa bermunajat tanpa perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah memberikan hak kepada Nabi Musa bicara tanpa perantara. Ya Allah, Nabi Musa mau tobat. Ya Allah, iblis mau tobat ya Allah. Allah menjawab, Musa, qabiltu, saya terima tobatnya iblis. Inni ghafurur rahim, sesungguhnya saya maha pengampun dan maha penyayang. Sampaikan sama iblis, ku terima tobatnya. Serius ya Allah? Betul, sampaikan, tapi dengan satu syarat. Suruh datangi kuburannya Nabi Adam, memberikan salam penghormatan. Jadi bukan sujud itu, kan ada itu dalam ayat itu, wa id qulna lil malaikati isjudu, ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud, bukan sujud solat, bukan. Jangan diterjemahkan sujud karena la ma'budah illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Enggak ada. Jadi Allah tidak pernah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Enggak. Sujud yang dimaksud salam penghormatan. Sujud yaitu tahiyat, penghormatan. Sampaikan sama iblis, ku terima tobatnya, tapi suruh datangi kuburannya Nabi Adam untuk melaksanakan perintah yang dulu pernah saya perintahkan. Maksudnya paham ya? Yang pernah dulu saya perintahkan. Kembali iblis, bagaimana Nabi Musa? Diterima tebaknu tujingku, iya, bagus, alhamdulillah. Lalu tapi Nabi bilang Allah ke kuburan ke Nabi Adam, laksanakan yang dulu perintahnya Allah apa? Untuk memberikan salam penghormatan. Ketawa iblis. Nabi Musa, jangankan mati Nabi Adam, hidupnya lagi tidak mau kahormati, apalagi kalau mati nih. Pemari tidak jadi katoba. Mengerti? Kenapa saya mau datang di kuburan waktu hidupnya lagi tidak hormati, apalagi matina? Karena orang sombong itu tidak mungkin bisa dapat hidayah. Magana fi qalbihi kibrun walau darrah aw walau galilan la yujadul hidayah minallah.
Siapa yang dalam hatinya ada sedikit rasa sombong saja, merasa lebih hebat dari yang lainnya, sampai kiamat tidak mendapatkan hidayah. Sampai kiamat. Allah. Hati-hati loh ya. Masya Allah. Tidak bisa, ini hati ini penting dibersihkan dulu. Anak pondok itu jangan dulu capek-capek belajar ilmu, diajari dakhiro dulu kan. Dakhiro ya. Untuk apa? Bapak apa? Tasawuf, hati dulu, tazkiyatun nafas dulu, bersihkan jiwamu dulu. Jangan sampai hatimu belum bersih, kau dibekali ilmu, jadilah kau ulama ulama yang pasang tarif, ulama yang mengatakan ini halal itu haram, ulama yang selalu shalom alaihim shalom. Ulama yang korupsi dana bansos misalnya, ulama yang membela pemimpin non muslim, ulama yang memegang partai non muslim. Kan banyak itu ulama sekarang itu. Ada satu partai yang kepala partainya non muslim, dipegang sama dia, ikut sama dia. Dan kita tahu itu partainya, kita tahu itu ulamanya, ulama besar, lancar baca kitab, mantan ketua organisasi terbesar di Asia Tenggara. Loh, Datuk namanya? Sudah tahu namanya. Sudah tahu namanya. Itu karena kenapa? Karena hati belum dibersihkan. Kalau sudah cinta dunia, selesai, buta ini pandangan ini. Hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Cinta dunia kunci dari segala kejelekan. Lah, cinta dunia itu bagian dari penyakit hati. Bagian. Ada. Partai Perindo kan pimpinannya non muslim. Iya, pimpinannya non muslim. Tapi ada berapa ulama yang ikut di situ? Ulama-ulama pentol-pentolan semua. Kalau bakso itu paling mahal nih. Ya. Itu kan enggak usah diherankan, ilmu banyak tapi lupa. Ya Rob, ya Rob. Nah itu jangki sebut nama. Ya, banyak partai-partai yang dipimpin sama non muslim, tidak bisa. Jangan kau jadikan pemimpin di antara kalian non muslim, sudah jelas itu. Tapi masuk. Ya, mantan ketua organisasi terbesar, jumlah pengikutnya 96 juta. Kalau Muhammadiyah itu 30 juta. Ini di atasnya ini. Mantan ketuanya ikut di partai situ. Yang tuan-tuan juga ikut di situ. Subhanallah. Karena itu hati yang perlu dibersihkan. Ini kalau ulama cinta dunia, bahaya. Lebih bahaya dari Dajjal. Ulama kalau cinta dunia lebih bahaya dari Dajjal. Makanya jangan coba-coba jadi ulama kalau hati belum bersih. Wallahi, saya tidak mengatakan hati saya bersih. Saya selalu mau berusaha membersihkan hati saya. Apa kata Nabi? Inni akhwafu minad Dajjal fi akhir zaman. Aku lebih takut, lebih menakutkan daripada Dajjal di akhir zaman. Siapa itu? Ulama usuk. Ulama yang bicara karena dunia, ulama yang gerak-gerik fatwa apanya dan lain sebagainya karena dunia. Naudzubillahi min dzalik. Kan itu hati-hati, hati nih. Oh, nanti kita bahas pekan depan bagaimana bahayanya hati. Tapi sekedar informasi, saya bacakan ayatnya dulu. Ingat baik-baik ya. Kalau hati sudah selamat, insya Allah masuk surga. Tidak percaya? Yang dipanggil itu masuk surga memang nafsu, tapi menjadi syarat utama kebersihan, keselamatan hati. Tidak ada yang bermanfaat di hari kiamat. Jabatan, tambah tinggi jabatan, tambah pusing di hari kiamat. Harta, tambah banyak harta, tambah banyak hisapnya di hari kiamat. Apalagi mau dibanggakan? Anak. Istri, lak bibi. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Yang pertama kali
menjerumuskan Anda masuk neraka di hari kiamat bukan lawan, bukan musuh. Siapa? Ahlu wa auladu, istri dan anak-anakmu sendiri. Iya, dia akan jadi fitnah, akan mendatangi Anda, mengejar Anda. Ya Allah, khudlana min hakina minhu, kasih keluar bapak ibuku dari surga. Ini kaki kanannya sudah masuk surga. Apa kata anaknya? Kasih keluar bapak ibuku dari surga. Kenapa? Fa innahuma ma yu'allimuna ma najhal. Itu bapak ibuku tidak pernah mengajari saya ilmu agama, tidak pernah mengarahkan saya ilmu agama. Kasih keluar itu orang tuaku. Serius loh ini hadis. Hati-hati. Makanya ada Al-Quran itu, dalam Al-Quran apa? Yauma yafirul mar'u min akhi, ya. Nanti di hari kiamat orang lari dari saudaranya, takut, saudaraku nanti menuntut sama saya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Kenapa? Ibunya nanti menuntut kurang berbakti, anaknya nanti menuntut kurang mendidik agama. Semua beku lari, tidak ada. Wa sahibati, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Wa banih, dan anak juga lari dari orang tuanya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yugni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hati-hati, tidak ada yang dibanggakan. Dengarkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat nanti tidak ada gunanya uang. Malaikat tidak tahu kak, malaikat 400 hektar tanahku mana? Hancur mi. Kan kiamat mi hancur. Tidak ada gunanya. Anakku ya Allah banyak, kau didik apa enggak? Tidak ada yang bermanfaat di hari kiamat. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat itu harta maupun anak. Illa, kecuali satu yang bermanfaat. Mau tahu? Man atallaha biqalbin salim, yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Bukan Ustadz Salim, hati yang selamat, ya, dengan hati yang selamat. Jadi kalau Anda mau selamat di hari kiamat, caranya gimana? Bersihkan hati, ya, bersihkan hati. Ingat itu, semua kitab awal mula membahas hati. Minimal kalau bukan hati, bab toharoh, membersihkan baik jasad maupun hati. Ingat itu. Kalau hadis itu selalu innamal a'malu, selalu hati yang dibahas dulu. Hati dulu. Jangan pikir amal yang lain dulu. Hati nomor satu. Ya, karena kalau hati digunakan, yang lainnya selamat. Hati tidak digunakan, yang lainnya celaka. Ini firman Allah. Tidak percaya? Surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, walaqad dzarra'na, benar-benar saya telah menjerumuskan li jahannamah, ke dalam jahannam, katsiran, banyak, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan dari golongan manusia, lahum, mereka, kulubun la yafqahuna, mereka punya hati tapi tidak menggunakan hatinya biha, terhadap itu semua, walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak menggunakan matanya di jalan Allah, walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ulama, untuk mendengarkan ceramah. Bagaimana? Ulaika, perhatikan, mereka yang tidak menggunakan hatinya, pendengarannya, matanya, segala-galanya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Masya Allah, lebih hina dari hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mau dengar telinganya, tidak mau membuka matanya. Anda tahu hewan ternak paling menjijikan apa? Babi. Babi itu jangankan benda kotor, kotorannya makan. Tidak ada satupun binatang yang makan kotorannya sendiri.
Babi, nah minum kencingnya sendiri. Babi, nah makan muntahnya sendiri. Tapi sekotor-kotornya babi tidak pernah makan daun tembakau. Kembali lagi ke situ. Berarti orang yang menyukai tembakau, Anda lanjutkan sendiri. Kenapa? Ada yang salah? Nah ini kan ceramah. Saya kan tidak dibayar ini malam, jadi bebas. Iya, kecuali dibayar sama Ustadz Salim, baru saya tidak boleh nyinggung Ustadz Salim. Begitu Ustadz. Hati-hati. Lebih hina dari hewan sudah dibilangi jangan, makruh, bisa penyakit, masih. Masya Allah. Ya kan? Ayo. Pernah ndak ngelihat ada kucing berhubungan dengan anaknya? Atau anak kucing berhubungan dengan mamanya? Ndak ada. Tapi kalau manusia banyak. Lebih hina dari hewan ternak. Iya, lebih hina dari hewan ternak. Di TV, ya, bapak memperkosa anaknya sendiri, anak menikahi ibunya sendiri. Ada itu di TV itu kemarin. Ya, belum pernah saya lihat binatang begitu. Ya, belum pernah. Binatang enggak pernah, enggak punya akal loh. Manusia banyak, berarti lebih hina dari hewan ternak. Ya Allah, kalau binatang itu kucing kalau dikasih mie makan enggak nagigit mie itu. Anjing kalau dikasih mie makan, enggak nagigit mie. Artinya nak kenal mie, satu kali kasih makan enggak nagigit mie selama-lamanya. Nah hafal ki bau tak. Tapi manusia tiap hari dikasih nikmat sama Allah, tiap hari dikasih kesehatan sama Allah, apakah dia pernah mensyukuri Tuhannya? Kalau anjing itu tahu berterima kasih loh itu anjing. Anjing itu, saya pernah tanya teman saya dulu, ada teman saya dulu sekolah di SMA 1 bawa Karaeng, namanya George, iya. Nama lengkapnya George. Iya namanya orang China asli. Teman baik sama saya, serius. Saya akrab, datang ke rumahnya Sungai Sak dan lari di teras kan ada anjing. Tapi nak kasih gini anjingnya, langsung. Panggil ke anjingnya, langsung ina dengar, berhenti. Hey George, apa nu baca-baca yang anjing itu? Dan tidak ada Hussein. Cuman memang anjing kalau satu kali saja dikasih makan tidak lupa mau sampai mati. Jadi keluargaku itu kalau mau akrab sama anjingnya ambil dulu makanan, nak kasih makan satu kali. Ndak lupa mau sampai mati. Nah manusia tiap hari dikasih rezeki, tiap hari dikasih kesehatan, tiap hari dikasih nafas gratis, giliran dipanggil sholat, hayya ala sholat, datang ndak? Ulaika kal an'am balhum adall, lebih hina dari hewan ternak. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ya kan? Itu orang yang tidak punya akhlak itu memang lebih hina. Sekarang begini, ada anak gadis keluar ya di jalan malam-malam, tapi bukan tengah malam, malam-malam ketemu sapi. Takut enggak diperkosa sama sapi? Enggak mungkin. Tapi kalau ketemu manusia yang tidak punya akhlak, risiko. Berarti manusia lebih menakutkan daripada, paham maksudnya? Saya misalnya ada pulang ceramah dikasih orang uang, misal bawa uang 100 juta misalnya. Jangan percaya. Bawa uang. Di jalan ada anjing, takut enggak dicopet sama anjing? Takut enggak dirampok sama anjing? Tapi kalau ketemu anak muda yang tidak punya akhlak, takut enggak dicopet sama dia? Bahaya. Berarti anjing lebih memberi rasa aman daripada manusia yang tidak punya akhlak. Allah, ini lebih firman-Nya Allah. Ulaika kal an'am
balhum adall. Mereka yang tidak menggunakan hatinya, akhlaknya, budi pekertinya, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Haji Hafir. Ini. Ya, paham sampai sini ya? Jelas? Ada pertanyaan? Barakallahu fina wa fikum insyaallah. Nanti kita bahas hadis selanjutnya ya. Tanya jawab dulu saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran deh Habib Hussein. Marhaba. Ya. Nah, ini pengalaman pribadi nih mengenai tadi merincikan doa pada saat berdoa. Kan saya secara pribadi kalau bangun sholat tahajud, kan sudah bilang, jarang-jarang saya bangun sholat tahajud ini. Momennya biasa kalau saya bangun tidur lagi. Otomatis pada saat saya bangun sholat tahajud saya harus rincikan, ya Allah kabulkan doa aku. Ya Allah kabulkan doa beku. Tapi tiba-tiba setan goda kak. Kalau kau rinci capek kok. Akhirnya sambil kesimpulan. Ya Allah kabulkanlah doaku, hajatku, perkataanku, perbuatanku, pikiranku, perasaanku, firasatku yang baik-baik. Saya ambil kesimpulan di situ. Karena tadi godaan setan. Awalnya kan tadi saya bilang. Godaannya apa perasaannya? Bilang terlalu banyak merincikan, akhirnya jadi capek. Kan kalau pada saat bangun salat tahajud kita tiba-tiba merincikan kesempatan momen ini. Ya. Karena kan biasa orang bangun sholat tahajud terus tiba-tiba tidur lagi kan. Pada saat terbangun, kita kesempatan yang berdoa rincikan satu-satu. Doa dikabulkan, doa B dikabulkan. Nah bagaimana tadi kalau misalnya tadi menyimpulkan itu, misalkan kabulkan doa hajatku, firasatku, perkataanku, perbuatanku yang baik-baik. Itu kan mencakup semua. Bagaimana itu kalau misalnya kita misalnya kan merincikan doa pada saat terbangun di sholat tahajud. Iya makasih deh. Iya. Jadi gini, saya tidak pernah melarang untuk merincikan doa. Tidak apa-apa, Anda mau rincikan tidak apa-apa, tapi jangan didikte. Merincikan kebutuhan dan keinginan, Allah itu paling suka hambanya merintih, ya. Dan cenderung, ingat ini, saya ulang ya, cenderung hamba yang suka ditunda doanya. Dengar itu. Cenderung hamba yang disuka ditunda doanya. Kenapa? Saya kasih contoh boleh? Pernah makan pisang ngepek di pantai? Pernah? Kalau makan pisang ngepek ada pengamen, bagus suaranya. Nah kala Noah, dan mungkin bila nanti, ya bagus, wih, disuka ke suarana, jangan kudu kasih uang, biar minum menyanyi, jangan kudu kasih uang, masih menyanyi, ulangnya sambal, jangan kudu, karena ditunda kasih uang, tapi coba jelek suara, dan mungkin bila nanti, coba mau kasih uang, pisang ngepek rasa pisang hijau ini. Gara-gara rantas segi suara, paham enggak? Kasih uang. Kan enggak disuka ceritanya. Begitu juga hamba, ketika disenangi suaranya sama Allah, tambah ditunda. Bayangkan loh Nabi Muhammad itu waktu Ka'bah arah kiblat, dari Ka'bah pindah ke Masjidil Aqsa. Nabi kan minta kembali supaya pindah kemana? Kembali ke Ka'bah, arah kiblat loh. Kan pertama Ka'bah, kiblat, lalu pindah ke Masjidil Aqsa. Diejek sama orang Yahudi, lah Muslim kiblatnya sama dengan kita orang Yahudi. Nabi tidak senang kalau arah kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa. Bukan tidak senang Masjidil Aqsa-nya, lebih senang kalau arahnya ke kiblat. Anda tahu berapa lama Nabi minta supaya dipindah ini? 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan itu diangkat-angkat kepalanya. Diangkat kepalanya. Kapan turun ayat pindah kiblat? Sampai-sampai turun ayat dalam Al-Qur'an itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat wajahmu itu suka noleh ke langit. Disindir sama Allah. Kuliaki mukanu, suka noleh ke langit. Kayak nutunggu-tunggu. 18 bulan nih Nabi Muhammad ini. Dan kita, ya Allah,
Ditahu ya Allah 2 bulan setengah mak ini minta. Nanti Nabi bilang malaikat Jibril nak cini malak kan cuma coba ada izin ku tompolok nih mami. Paham tak? Tidak ada, jangan didikte Allah sudah. Minta saja bebas, tapi jangan didikte ya Allah. Kasih kak ini harus begini, saya mau ke begini, jangki begini ya Allah. Itu yang dilarang. Tapi kalau merinci bebas. Bebas. Saya dari dulu minta maaf ya, bukan pamer, ini tahaddus bin ni'mah, menyebutkan nikmatnya Allah, boleh ya, niatnya untuk taat. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Dulu saya berdoa, ya Allah kasih ke pondok ya Allah, ta'ala mau kak bangun pondok, usahakan dekat rumahnya orang tuaku supaya bisa kak dampingi ya Allah. Setelah itu di depannya ya Allah, kalau ada juga tempat parkir ya Allah sekaligus kantor. Wallahi Ustaz Fitra saksi itu. Kalau bisa tempat parkir di depannya ya Allah, kasih luas ki pondok nanti ya Allah, berdekatan ada pondok perempuan ya Allah, mau katong bikin tahfidz ya Allah, mau katong kan bikin sekolah, tapi ya Allah kasih tongak tanah di Maros ya Allah sama goa untuk jangka panjang nanti murid-muridku. Apakah berarti tidak terkabul? Terkabul pelan-pelan itu. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan, apalagi saya sudah pernah bilang, doa yang tidak dikabulkan di dunia diganti menjadi pahala di hari kiamat. Sampai-sampai sebagian hamba mengatakan, kalau saya tahu doa diganti menjadi pahala di hari kiamat, saya mengharap semua doaku tidak ada yang diterima, karena lebih berharga pahala daripada doa yang dikabulkan di dunia. Ya tidak apa-apa, dirinci, tidak ada masalah. Yang dilarang mendikte. Ya Allah kasih jadi dokter kayak Allah, pokoknya jangki bukan dokter ya Allah, aku bilangin memang kini jangki bukan dokter, karena kalau bukan dokter ya Allah tidak ku jamin bahagia hidupku ya Allah. Ya Allah kasih jadi polisi kayak ya Allah, kasih jadi tentara kayak Allah, pokoknya apa yang terjadi ya Allah nak tolong saya kayak Allah, karena seandainya mau kak jelaskan kini ya Allah, ya panjang sekali ya Allah, yang penting ditahu ya Allah. Jangan mau ku jelaskan, nak tahu kinyoknyang biar tidak nujelaskan. Paham enggak? Jadi singkat saja. Ya Allah, jadikan hambamu hamba yang berguna ya Allah. Kalau boleh ya Allah, saya mau minta misalnya jadi dokter, tapi engkau lah yang lebih tahu hambamu ya Allah. Takdirkan yang terbaik, sekiranya bisa bermanfaat sesama manusia. Selesai, nanti Allah yang edit. Nih, ini yang bagus, ini yang bagus. Ya, gitu loh. Jelas sampai sini ya. Ada pertanyaan? Silakan saudaraku yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Habib, sebenarnya hampir mirip-mirip dengan pertanyaannya dengan Habib. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kan memang banyak doa yang dicontohkan, yang dibaca oleh para nabi, seperti doa Nabi Nuh, doa Nabi Lut. Nah, sebenarnya Habib, kalau kita mau meringkas doa, namun sama halnya meminta hajat kita dikabulkan seluruhnya, kira-kira doa pamungkas apa Habib? Yang kedua, ini mengenai masalah sholat. Di dalam hadis sholat liman la yaqra'u bil Fatihah. Ya, bagaimana posisinya Habib kalau seandainya kalau kita menjadi makmum? Apakah membaca surah Al-Fatihah itu tetap wajib atau kita serahkan ke imam? Ya. Yang pertama tadi, kalau memang ada doa yang singkat dan jadi pemungkas untuk seluruh hajat kita, yang terbaik apa? Maka tidak ada yang kalah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina, sudah mencakup semua di situ. Nah, pertanyaan, ada yang pernah bertanya sama saya, Habib, kenapa dikatakan dunia lebih dulu diminta, fid dunya hasanah, bukankah akhirat itu lebih baik daripada dunia? Ya kan? Ini tartib laisa afdoliyah. Ini tartibnya bukan afdoliyah, lakin al-waqi'iyah. Jadi bukan tartib karena paling afdol dunia daripada akhirat, tapi berurutan itu karena
urutan hidup di dunia dulu baru di akhirat. Karena banyak orang sibuk-sibuk meminta akhirat, lupa minta kebaikan dunia. Padahal Allah sendiri yang mengajarkan kita untuk tidak lupa meminta dunia. Mana dalilnya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Banyak kan orang bilang, ya Allah kasih ke ini uang tidak dikubutuhkan saya, yang penting ridhomu. Itu tadi kan. Padahal dengan uang kau bisa bangun masjid, dengan uang kau bisa naik umroh, dengan uang kau bisa naik haji, dengan uang kau bisa bantu tetangga. Jangan diremehkan ini dunia. Jadi kita ini butuh dunia, bukan mengharap dunia, butuh. Beda loh ya. Karena kita ini kenapa butuh dunia? Karena kita perahu. Dunia itu bagaikan air. Perahu kalau tidak ada air namanya kayu rongsokan. Perahu kalau tidak ada air apa jadinya? Bukan perahu namanya. Apa namanya? Kayu rongso. Nanti dikatakan perahu karena dia nempel sama air. Walaupun modelnya perahu, tapi kalau nganggur orang bilang apa? Kayu rongsokan. Kita butuh air sehingga berfungsilah kita sebagai perahu. Air itu sepermisalan dunia, gak ada masalah kita butuh. Tapi jangan sampai air itu naik di atas perahu. Kalau perahu di atas air memang tempatnya yang salah, air masuk dalam perahu itu tenggelam. Begitu juga manusia mencari dunia, memang kebutuhannya sebagaimana perahu butuh air. Jangan sampai kita mencintai dunia, memasukkan dunia dalam hati kita, bisa tenggelam. Itu yang dilarang. Jadi mencari dunia bagus. Nabi pernah satu kali mendapati sahabat tidak mau salaman karena kasar tangannya. Setiap ada Nabi nak cokot tangannya. Dipanggil sama Nabi, kenapa tanganmu? Kasar Nabi, diambil sini. Dicium sama Nabi, akhirnya menjadi halus berkat mukjizatnya Nabi. Apa kata Nabi? Yadaka asyraf indallahi yaumal kiamat. Tanganmu ini akan mulia nanti di hari kiamat. Kenapa? Kasar mencari rezeki halal. Berarti dunia itu, mencari dunia itu penting. Jadi fid dunya hasanah, ya Allah duniaku baikkan. Bukan duniaku mewahkan, baikkan. Beda loh itu. Baik belum tentu mewah. Baik ya, baik tidak harus mewah. Mewah belum tentu baik. Bisa dipahami? Baik tidak harus mewah, tapi kalau mewah belum tentu baik. Nah itu penting dalam minta. Orang kalau dunianya stabil, khusyuk ibadah, ya kan? Bisa menyekolahkan anaknya di pesantren misalnya. Bisa nanti membimbing anaknya butuh beli kitab dibelikan, itu kan stabil jadinya. Dunia ini penting untuk baik, tidak harus banyak, yang penting baik. Ya, istilah biar makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya ayam gitu. Cumi. Nah, itu yang. Lalu ada ulama juga mengajarkan boleh minta dunia tapi jangan terlalu diperbanyak. Cukup minta seringkas-ringkasnya. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Karena Allah menjamin kebutuhan kita. Allah menjamin dunia kita, tapi Allah tidak menjamin akhirat kita. Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi kecuali dijamin rezekinya. Lah kalau hewan melata saja dijamin, apalagi manusia yang berkaki. Nah, yang tidak dijamin apa? Nah, jadi ada sebagian ulama yang mengajarkan kita sibuklah minta akhirat. Kalau akhiratmu bagus, duniamu otomatis bagus. Ya, orang kalau akhiratnya bagus, otomatis dunianya bagus. Tapi bukan berarti membatasi kita meminta dunia. Jadi lebih enak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Pertanyaan kedua,
La salata liman lam yaqra'al Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Tidak ada salat, tidak sah itu salat jika tidak membaca surat Fatihah. Itu jumhur ulama, tidak ada perbedaan, kecuali misalnya Imam Ahmad bin Hambal tidak mewajibkan Fatihah, ya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Yang penting kalau berjamaah, yang penting imamnya baca, makmumnya cukup mendengar. Kalau Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i wajib. Imam baca, kita baca. Yang tidak wajib dibaca surat pendek. Jadi kalau suaranya keras, apa suaranya keras? Maghrib, isya, subuh. Ini keras ya, jahar. Maka kalau maghrib, isya, subuh, ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Sampai amin, barulah kita baca Fatihah. Dipercepat. Ya kenapa? Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, kita mendengarkan saja. Mendengarkan saja, enggak usah diikuti. Mendengarkan sama aturannya seperti itu. Paham ya? Kecuali Fatihah wajib dibaca. Lah kalau bacaannya sir, duhur dan asar, itu kan tidak bersuara. Maka imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Imam baca surat pendek, kita juga baca surat pendek. Kalau bacaan sir, rakaat pertama dan kedua, rakaat ketiga dan keempat kan tinggal Fatihah. Jelas ya? Nah itu. Kecuali kita masbuk. Misalnya man adrakal imam fi halatir ruku' fa alaihi ittiba' ma'al imam. Siapa yang mendapati imam ruku', maka dia dianjurkan duduk ruku' bersama imam. Fa adraka rakaatan, maka dia mendapatkan satu rakaatan. Fatihahnya ala dhimmatil imam, sudah ditanggung sama imam. Sudah tidak usah baca, karena imam ruku'. Jangki bilangi, imam ruku' terus kurunah, maka baca Fatihah. Nah bilang imam baji-baji ke ruku' mini belakang gue. Pas lebat dan jawasan sambayang misalnya kan ruku' yang kasihan tua-tua mi ai. Nah, jadi apa namanya? Enggak usah langsung Allahu Akbar langsung ruku'. Langsung ruku' dapat satu rakaat. Yang penting ruku' bersama imam dapat satu rakaat. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Oh, Januar. No Januar no party. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bib, tadi kan Habib menjelaskan itu masalahnya apa? Iblis dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Begini Bib, yang saya mau tanyakan, ada sebagian orang yang yang sulit kita cerna bahasanya Bib. Dia selalu mengatakan bahwa iblis itu, syaitan itu dan sebangsanya katanya juga ada malaikat, tapi dia dilaknat. Apa memang benar penjelasannya itu bahwa iblis, syaitan itu adalah malaikat dulunya? Katanya nanti setelah dia dilaknat baru mendapatkan gelar syaitan. Bagaimana penjelasannya ini, cara menjelaskan kepada orang ini? Yang saya tahu, iblis itu golongan malaikat. Karena ketika Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Awalnya iblis tidak disebut. Ketika Allah berfirman kepada golongan malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam, maka semua memberikan penghormatan kecuali satu malaikat gitu. Nah, bukan lagi malaikat dia karena sudah kurang ajar. Karena malaikat sejarahnya tidak mungkin kurang ajar. Begitu dia kurang ajar, langsung diganti namanya iblis. Gitu. Makanya illa iblis, bukan illa malaikatan gitu. Adapun syaitan tentara iblis gitu. Lain lagi. Setan itu ada dua. Ada setan yang tidak kelihatan kasat mata. Ada setan yang kelihatan kasat mata. Setan yang kelihatan kasat mata adalah orang-orang fasik yang berusaha menjerumuskan saudaranya dalam kesesatan. Ya, seperti misalnya mengajak saudaranya berzina, bayar 2 juta diampuni. Nah, itu setan yang kelihatan.
Paham enggak? Orang bilang bahasa Inggrisnya seta malino. Paham ya? Itu, jelas itu. Itu yang kelihatan mata. Itu, cari di kamus sendiri ya yang tidak punya bahasa Inggris. Itu. Banyak seta malino. Yang pakai rok pendek sambil senyum kepada kita, seta malino. Tapi jangan panggil ki setan pakai tutup aurat kok, enggak. Sifatnya yang setan, bukan wujudnya. Sifatnya. Jadi makna setan yang nampak itu bukan wujudnya. Wujudnya tetap tapi sifatnya. Yang mengajak saudaranya minum khamar, sifatnya seperti kan gitu, mengajak orang maksiat itu kan sifatnya siapa? Ya sudah. Siapa-siapa yang mengajak maksiat yaitu setan malino. Setan yang nampak tapi sifatnya bukan wujudnya. Ya, tuh. Ulama yang pasang tarif, setan malino karena menjual agama gitu misalnya. Ya. Ada biasa Ustadz, Masya Allah halus bicaranya. Saya tidak pasang tarif ya, tapi Ustadz kalau kurang ya gampang ji, kapan-kapan diundang lagi tidak datang mak. Dia kode halus. Si kamu ji. Paham ya? Habib, sekarang ini umat mau diajari menghargai ulama, Bib. Undang artis 50 juta, undang penceramah, sekek namamu. Kita harus ulama, harus to the point. Kau mau? Jangan kau ajak, Kak. Kenapa mau kau ajar, Kak? Kalau orang tidak mengerti, sedikit nak kasih, Kak, berarti Allah kasih banyak pahalaku. Kalau banyak nak kasih, Kak, sedikit pahalaku. Tambah sedikit nak kasih, Kak, tambah sedikit pahalaku. Tambah banyak nak kasih, Kak, tambah kurangi pahalaku. Bukankah Nabi mengatakan al-ajr bi qadri ta'ab? Pahala itu tergantung pengorbanan. Makin besar pengorbanan, makin besar pahalanya. Tidak ada nak kasih, Kak, besar sekali pahalaku. Walaupun tak kejenek pulang. Pak, ini contoh ji ya. Saya pernah satu kali pergi PLN ini yang undang saya JM, General Manager Kanwil Wilayah PLN Hertasning. Pulang, saya tanya Wahyu, kayaknya ini hari besar pahalaku. Karena tidak ada natitip untuk saya Wahyu. Tidak ada, Bib. Alhamdulillah. Pulang mak. Begitu saya mau masuk mobil, Wahyu bilang, Habib, tidak ada natitip untuk kita, tapi ada nakasih, Kak. Berarti pindah setan malino ini. Betul juga Wahyu, tidak ada nak kasih Kak untuk saya, tapi najamak ja. Nah ini orang kan niatnya titip buat Habib. Jadi balik katanya ke Wahyu, yang ditelepon siapa? Kita, Bib. Sepanduk tadi fotonya siapa? Kita, Bib. Yang duduk di atas? Kita, Bib. Yang ceramah? Kita, Bib. Yang baca doa? Kita, Bib. Yang diantar pulang? Kita, Bib. Yang dapat amplop ente? Allah. Akhirnya bertobat di jalan Allah, kena kembalikan. Nah, itu. Nah, itu lain lagi kasusnya itu ya. Itu pengalaman namanya, pengalaman itu. Saya yang diundang, saya yang disepanduk, saya yang ceramah, Wahyu dapat amplop. Letak keadilan di mana gitu. Biar orang ikhlas jadi tidak ikhlas jadi. Haji Nurman bagaimana? Ya, canda-canda ya, ini Wahyu Masya Allah. Enggak, saya cuma canda. Ada lagi? Terakhir, kasih dulu yang lain Januar. Ini Ustadz. Masya Allah. Wahyu tambah pahalanya nih malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya mau tanyakan Bib tentang bertaubat. Ya. Semisal Bib saya ke luar negeri. Ya. Merantau lah ceritanya. Ya. Merantau pergi cari rezeki, tapi surat-surat saya itu tidak lengkap. Ya.
ceritanya seperti ini, Bib. Saya ke sana itu kan biasanya kan di pembuatan paspor itu ditanya mau mau apa ke sana? Mau kerja atau apa? Ada acara? Iya. Ya, lanjut. Kan banyak yang seperti itu, Bib. Ketika ditanya mau kerja atau ada acara keluarga. Kemudian dia bilang acara keluarga, tahu-taunya sampai di sana dia cari kerja, Bib. Dan alhasil dia sudah bertahun-tahun di sana, kemudian mempunyai bangunan, pokoknya rezeki yang didapatkan di sana itu dikirim ke sini untuk melimpah. Ya, melimpah. Bikin apalah kios atau dan lain sebagainya, Bib. Itu termasuk sesuatu yang harus ditobatkan, dan kalaupun harus ditobatkan, Bib, apakah bangunan itu harus dihancurkan atau bagaimana? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir, ada hamba Allah yang pernah satu kali ke luar negeri, namun ditanya tujuan perjalanan adalah keluarga. Namun pada hakikatnya dia bekerja secara bohong, dia membohongi petugas imigrasi. Nah, dia menghasilkan uang yang melimpah, dia kirim uangnya ke Makassar, misalnya dia bangun rumah, dia beli mobil, dia bekali dirinya dengan investasi dan lain sebagainya. Pertanyaan, kalau dia bertobat, apakah harus mengembalikan semua hartanya, dihancurkan rumahnya dan lain sebagainya? Maka jawabannya pertama, al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu orang yang mengaku beriman, yang ada iman dalam hatinya, tidak akan berani berbohong, karena memang sudah kodrat dari Nabi, al-mu'min la yakdzib. Man kadzibah, orang mukmin tidak berbohong. Siapa yang berbohong, syakka ala imani, berarti diragukan beriman. Lalu bagaimana kalau dia bertobat? Maka bertobatlah dia kepada Allah. Dengan cara apa? Pulang, karena dia diizinkan di sana dasar kebohongan. Maka tentunya dia pulang dulu, izin kembali imigrasi, saya mau kerja, urus secara resmi. Paham ya? Supaya sumbernya berkah. Lalu hartanya bagaimana? Hartanya halal-halal saja kalau memang dia sungguh-sungguh bertobat, karena hasil keringatnya yang jelas-jelas halal, bukan jual narkoba, mungkin dia cuci piring karena mahal cuci piring di Dubai misalnya kan. Nah, iya di Dubai cuci piringnya mahal. Ya, misalnya karena ada teman saya cuci piringnya di Dubai itu gajinya 34 juta per bulan. Ya, jadi subhanallah, saya pikir wah cuci piring, pengemis aja di Dubai kaya-kaya kok. Nah, ringkas cerita, hartanya ini dicari dengan cara halal, hanya saja didasari dengan kebohongan. Maka itu harta yang halal tapi syak, syubhat, karena bercampur dengan kebohongan. Halal tapi syubhat karena bercampur dengan kebohongan, gitu loh. Maka sebaiknya dia bertobat kepada Allah, dia kembali ke imigrasi, urus secara resmi supaya tidak didasari dengan kebohongan. Lalu setelah itu sekiranya bersedekah di jalan Allah sebagian hartanya, jangan dihancur. Tidak bisa dihancur, itu kan tentunya tidak wajar. Sedekahkan sebagai bentuk penyesalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu aja. Lalu sebagiannya diambil, halal kok. Itu namanya rezeki halal tapi syubhat. Saya kasih contoh ya, bisa saya kasih contoh? Ini HP ku, beli mi Ustaz Salim. Berapa Bib? Modalnya ini ku belikan 7 juta. Oh, nah bilang Ustaz Salim, jadi berapa Bib mau dijualkan? 6 juta. Nah beli Ustaz Salim 6 juta. Halal, padahal modalnya cuma 5 juta. Halal tapi syubhat karena dicampur dengan apa efek dari syubhat? Tidak berkah. Lah kalau tidak berkah, tidak mungkin membawa kebaikan. Ya, tidak mungkin membawa kebaikan. Naudzubillahi min dzalik, gitu. Jelas ya? Antara halal syubhat, halal sudah pasti berkah, syubhat tidak mungkin berkah, tapi tetap dalam kondisi halal gitu. Sampai sini jelas? Wallahu a'lam. Waktu bisa minggu depan? Cukup? Apa mendesak? Singkat saja kalau begitu. Saya jawab singkat juga. To the point. Ada ulama yang
menyampaikan itu Bib, kerjanya kan kerjanya halal. Seumpama ini kan tahun politik Bib, masuknya itu dengan cara menyogok, akhirnya dia lolos. Kata ulama itu rezekinya itu gajinya itu halal karena kinerjanya, tapi didasari dengan apakah sama posisinya ini Bib? Masuk dalam cara menyogok. Iya. Oh lain itu lain, berarti dia telah menempuh roshi wal murtashi finnar, yang nyogok sama yang disogok dua-dua di neraka, lain itu. Maka kalau sudah itu diawali dengan sogok, maka semua pekerjaannya dihukumi haram, karena dia tidak berhak masuk ke dalam. Itu namanya unsur KKN alias nepotisme, masuk secara tidak layak, gitu loh, masuk secara tidak layak. Ada haknya orang yang semestinya miliki itu tempat, dia paksakan, berarti ada yang terlenser, ya kan? Itu tindakan zalim selama-lamanya, hasilnya pun haram. Beda itu, beda ya, beda itu, jauh beda itu. Ini kita bahas ucapan ketika di imigrasi. Anda mau tujuannya apa? Saya tujuannya keluarga. Mungkin saja ada keluarganya di sana, itu loh, berarti kan tidak bohong, tapi ini ada unsur manipulasi sedikit. Tujuanku silaturahmi, padahal kerja. Ini kebohongan ini dia dosa detik itu, dasar kebohongannya. Tapi pekerjaannya tidak ada dosanya, karena kerjanya halal di tempat yang diridhoi, gitu loh. Hanya saja hasilnya syubhat karena diawali dengan kebohongan gitu.